teman-teman semua, selamat datang di video aku. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat ya. Perkenalkan, nama aku Amanda Zafira Wijaya. Kalian bisa panggil aku Amanda, Zafira, asal jangan Wijaya. Gak penting. By the way, teman-teman udah pada tahu kan kalau di tahun 2024 nanti Indonesia akan mengadakan pemilu serentak. Beberapa partai politik telah mengusulkan loh siapa saja calon-calon yang layak untuk maju di pemilu nanti. Salah satunya ada Bapak Menteri Pertahanan kita. Siapa tuh? Ya bener, Bapak Prabowo Subianto. Di sini, aku akan mengajak kalian untuk menggali-gali dan mengenal lebih jauh tentang beliau. Tapi, sebelum masuk ke topik utama, ada baiknya kita cari tahu sedikit gak sih tentang apa itu pemilu? Setuju? Setuju dong! Kalau begitu, kita langsung masuk ke video pembahasannya aja ya. Selamat menonton! Pemilihan umum atau yang bisa disingkat menjadi pemilu merupakan suatu bentuk perwujudan atas kedaulatan rakyat dan demokrasi, di mana pemilu ini digunakan sebagai suatu penentu siapakah sosok wakil rakyat yang pantas untuk duduk pada suatu lembaga perwakilan rakyat, yang juga memilih presiden dan wakil presiden, termasuk memilih pemimpin yang akan memimpin pemerintahan. Sejak pertama kali digelar pada tanggal 29 September 1955, pemilihan umum telah mengalami banyak sekali perubahan. Pemilu pertama berlangsung 2 kali, yaitu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilu kedua, yang juga merupakan pemilu pertama pada masa Orde Baru, dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1971 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah se-Indonesia. Dengan keputusan tersebut, selanjutnya hanya ada 3 partai yang maju pada pemilu di tahun 1977, yaitu ada Partai P3, Partai PDI, dan juga Partai Golkar. Nah, mulai dari saat itulah pemilu baru dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu sendiri memiliki 6 asas atau prinsip dasar yang menjadi acuan berhasil atau tidaknya suatu pemilu itu dilaksanakan. Asas-asas tersebut terdiri atas Luber-Jurdil, atau bila disebutkan, ada yang pertama yaitu asas langsung, yang artinya setiap rakyat mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Yang kedua, pemilu bersifat umum. Berarti pemilu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yang sudah memenuhi kriteria peserta pemilu. Yang ketiga, pemilu memiliki asas bebas. Ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Yang keempat, pemilu bersifat rahasia, atau suara tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Yang kelima, ada asas jujur. Maksudnya, semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bersikap jujur dan tidak boleh ada kecurangan. Dan yang terakhir, asas adil. Adil berarti setiap peserta pemilu yang memilih calon berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak dipandang berdasarkan perbedaan suku, agama, maupun golongan tertentu.
Berikut ini merupakan proses pelaksanaan pemilu di salah satu kota di Indonesia. Tentu saja, pelaksanaan pemilu di sana harus memenuhi semua asas pemilu yang telah ada. Siapa itu Prabowo Subianto? Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto Jojo Hadikusumo atau yang biasa dikenal dengan Prabowo Subianto merupakan seorang politisi, pengusaha, dan perwira tinggi militer Indonesia yang lahir di Kebumen, Jawa Tengah pada tanggal 17 Oktober 1951. Prabowo telah melaksanakan pendidikan serta berkarir di militer selama 28 tahun. Beliau merupakan lulusan Akabri tahun 1974 dan sempat menjabat berbagai posisi penting dalam karir militernya, termasuk menjadi Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Komando Cadangan Strategis. Sesudah masa reformasi tahun 1998, langkah Prabowo untuk menjadi presiden tercatat pertama kali menjelang pemilihan umum tahun 2004. Ketika itu, Prabowo mencoba untuk maju menjadi presiden melalui Partai Golkar dengan mengikuti konvensi. Namun, dalam konvensi, ia hanya mendapatkan 39 suara yang merupakan perolehan terendah dari 5 calon ketika itu. Calon lainnya adalah Wiranto, Akbar Tanjung, Abu Rizal Bakri, dan Surya Paloh. Konvensi ini akhirnya dimenangkan oleh Wiranto, mengalahkan Akbar Tanjung di putaran kedua. Wiranto akhirnya maju menjadi calon presiden Partai Golkar pada pemilu tahun 2004, berpasangan dengan Salahuddin Wahid, adik dari almarhum Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid. Pada tahun 2009, Prabowo kembali mencalonkan diri, kali ini lewat partai politik yang dibentuknya, Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra. Saat itu, Gerindra hanya memperoleh 26 kursi di DPR dari total 560 kursi dan tidak mencukupi syarat minimum untuk mengajukan calon sendiri, sehingga mereka harus berkoalisi. Maka Prabowo kemudian berkoalisi dan menjadi calon wakil presiden, berpasangan dengan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP. Bersama mereka dikenal sebagai koalisi Megapro dan mengusung ekonomi kerakyatan sebagai program kampanye. Pasangan Mega Prabowo ini berhasil meraih perolehan 27% suara dalam pemilu 2009 dan kalah oleh calon presiden Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan ekonom Budiono. Di tahun 2014, Prabowo kembali mencalonkan diri sebagai presiden. Selain diusung oleh Gerindra,
Kali ini beliau didukung oleh koalisi yang terdiri atas partai-partai politik. Bersama-sama, partai-partai politik ini memperoleh 48,9% suara di DPR ketika itu. Kali ini, Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa dari PAN. Pada pemilu 2014 ini, Prabowo kembali kalah. Kali ini oleh presiden kita, Bapak Joko Widodo, yang berpasangan dengan politisi senior Golkar, Yusuf Kala. Joko Widodo sendiri merupakan politisi yang didukung oleh Partai Gerindra ketika mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Nah, teman-teman, sekarang kalian udah tahu kan apa itu pemilu dan siapa itu Bapak Prabowo Subianto? Terkait dengan siapa calon presiden yang akan kita pilih nanti, pastikan kalian memilih calon pemimpin yang jujur dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyatnya ya. Orang kaya mati, orang miskin mati. Orang ini udah di akhir video. Sekian video pembahasan dari aku. Semoga dapat menambah wawasan. Terima kasih.